waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Berikan ada yang bisa saya bantu? Di sini Bu, jadi saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin di lembaga itu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Oh, kalau bisa saya bantu dengan maksimal. Baik Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 1 Rancang Pentono, adakah masalah atau kasus yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Semua masalah yang ada di rumah penting pasti ada. Tapi kan ada yang dari luar atau dari dalam. Seperti saja saya ambil contoh masalah kegiatan untuk anak-anak kelas 6. Anak kelas 6 itu akan menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu permasalahan di situ yang kita hadapi yaitu masalah administrasi untuk menunjang kegiatan belajar. Di dalam masalah itu sebagai wali kelas di situ kami koordinasi dengan wali kelas supaya anak-anak dalam mengikuti kegiatan akhir tahun itu dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk administrasinya itu adalah tanggung jawab orang tua. Maka dari itu kalau ada kegiatan yang kurang, kami akan konsultasi dengan orang tua dan komite sekolah. Yaitu anak-anak yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut, kami mohon untuk orang tua datang ke sekolah. Kami akan memberikan informasi sehingga anak-anak dalam mengikuti kegiatan ujian tersebut, anak-anak juga merasa nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu yang Lantas pada saat itu, keputusan apa yang masing ambil? untuk anak-anak yang belum bisa menyelesaikan administrasi tadi, kami dari pihak sekolah, karena siswa tersebut juga anak kita itu juga harus pasti mengikuti ujian. Untuk itu kami koordinasi dengan Bapak Ibu Guru, kita mengadakan sharing. Setelah sharing dengan Bapak Ibu Guru, kita dapat mencarikan solusi. Kami akan memanggil orang tua lewat wali kelas 6 tadi. Sehingga sedangkan anak-anak yang kurang mampu dalam menyelesaikan administrasi itu akan diberikan kelonggaran. Artinya kita juga anak tersebut bisa melaksanakan ujian, orang tuanya juga dapat mendukung. Maksudnya kelonggaran di sini sementara semua kegiatan administrasi sementara kita handle di sekolah. Kalau anak-anak yang kurang mampu, kita bisa memberikan dana dari dana bos. Mungkin anak-anak tersebut bisa diberikan motivasi, sehingga orang tuanya juga diberi motivasi sehingga dapat mengikuti ujian. Anak-anak dan orang tuanya juga dapat menyelesaikan aktivitas tersebut. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan, menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah sangat solid. Jadi Ibu dari modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Bu Sumarti dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi? Mana yang merupakan bujukan moral dan mana yang merupakan dilema etika? Dari masalah-masalah tadi kita akan mengidentifikasi
masalah-masalah itu mana yang masuk dilema antara yang dipenuhi, sehingga kita dalam mengidentifikasi tadi kita akan merujuk untuk memilah dan memilih masalah tersebut, sehingga masalah tersebut itu dapat diatasi bagi anak didik dan baik anak didik, orang tua maupun komunitas. Baik, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisa dijelaskan? Untuk masalah-masalah tadi itu kita akan menanamkan yaitu dalam kebijakan dulu. Dalam kebijakan itu anak-anak kita dalam menyelesaikan seperti tadi administrasi untuk ujian tadi, anak-anak kita juga menerapkan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, karena dengan rasa kemanusiaan itu kita juga menjunjung keterbukaan dengan murid untuk kegiatan tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sumarti lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema ini? Dalam dilema kita itu memang perlu sharing dengan stakeholder kita, karena kita ada kawan kita sebelumnya dengan komite sekolah, sedangkan kita juga konsultasi dengan atasan kita, karena kita dari semua lembaga punya atasan, sehingga setiap permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan baik. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sumarti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Hal-hal tersebut mungkin yang mulai dari tadi ada sharing dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan komite sekolah, itu akan membawa kemajuan dari lembaga tersebut. Hal-hal apa saja yang selama merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan itu kan kita melihat kondisi situasi di sekitar kita. Tantangannya itu banyak sekali, sehingga kita dalam melangkah harus Bapak Ibu guru, kepala sekolah, komite, Bapak Ibu guru, wali murid, kita harus kepercayaan itu yang lebih dan menjunjung kebersamaan. Baik, Bu Sumarti, luar biasa sekali. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Sumarti jalankan? Untuk jadwal pelaksanaan itu kan masalah itu timbul tiba-tiba ya, seketika waktu itu. Kalau kita menurut jadwal, pasti kita masalah itu tidak akan terselesaikan. Itu seketika pada waktu ada permasalahan ya antara siswa atau wali murid, kita seketika itu kita sharing dengan Bapak Ibu, kita konsultasi. Kalau kita dalam konsultasi dengan Bapak Ibu guru, komite belum menemukan masalah, kita akan mengutarakan masalah tersebut ke pengawas, sehingga pengawas nanti dapat memberikan solusi. Nah, solusi itu dapat kita terapkan sehingga antara sekolah, komite, wali murid dapat menuju untuk kebersamaan dan yang kedepannya untuk SD kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Sumarti dalam pengambilan keputusan?
untuk pengambilan keputusan tadi ya, yang saya utarakan tadi, kita selalu bantu mulai dari pengawas tadi ya, Bapak Ibu guru, komite, ataupun orang tua kita ajak sharing supaya permasalahan ini tidak menyebar. Baik Bu Sumartin, menarik sekali. Kita sudah berada di penghujung perbincangan kita. Dari semua hal yang telah Bu Sumartin sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih untuk pengalaman yang selama ini saya terapkan. Yang pertama mungkin perlu keterbukaan ya, keterbukaan dengan orang tua, dengan komite, bapak guru, anak itu perlu, sehingga nanti dengan adanya keterbukaan masalah-masalah tersebut dapat kita selesaikan. Yang kedua mungkin ada keselarasannya, keharmonisan, sehingga nanti anak-anak itu kalau ada permasalahan segera mungkin diatasi, sehingga anak-anak sudah merasa seperti biasanya. Karena kalau kita berlarut-larut masalah itu tidak kita selesaikan, akhirnya imbasnya juga anak-anak. Terima kasih atasnya Bu Sumartin. Selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga pendidikan ke depannya menjadi lebih baik lagi dan tetap sukses. Bu Yayu, selamat siang Bu Rika. Mohon maaf Bu Yayu, apa bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya, silakan. Begini Bu, jadi saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin di lembaga Ibu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, dengan senang hati. Baik Bu Yayu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SPS Melati, adakah masalah atau kasus yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana Bu Yayu menyelesaikan masalah tersebut? Jadi di lembaga saya ini ada sebuah komitmen yang ditandatangani oleh kepala TK, kepala PAUD di wilayah desa sini. Dan itu juga disaksikan oleh Bapak Kepala Desa Rancangan. Nah, isi dalam komitmen itu lembaga PAUD atau TK di wilayah desa sini tidak boleh menerima anak untuk sekolah di lembaga tersebut kalau belum mempunyai ijazah SPS Melati. Nah, di dilema saya ini ada satu kasus. Kasusnya itu ada satu anak yang daftar di salah satu lembaga di wilayah desa saya, itu sudah usia PAUD. Guru di lembaga tersebut melapor ke saya bahwa anak tersebut tidak mempunyai ijazah. Di sisi lain, di komitmen lembaga di desa saya ini itu kan kalau masuk di PAUD itu harus mempunyai ijazah SPS Melati. Baik Yayu, jadi lantas keputusan apa yang Ibu Yayu ambil pada saat itu? Pada saat itu saya koordinasi ke yayasan lembaga dan guru-guru, teman-teman guru di lembaga untuk membahas tentang permasalahan ini. Dan kami mendapatkan solusi bahwa pertemuan koordinasi tersebut itu saya mendapatkan keputusan bahwa anak tersebut boleh boleh daftar ke lembaga tersebut, lembaga PAUD tersebut, dengan catatan mengganti ijazah SPS Melati. Karena apa? Keputusan ini kami ambil karena mengingat anak tersebut sudah usia PAUD.
Baik Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bu Yayu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Bisa Bu Yayu jelaskan? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum sudah tentu benar atau salah. Namun, jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Bagus sekali Bu Yayu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yayu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan mana yang keputusan tersebut menguntungkan di banyak pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Yayu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu pertama, menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekat, diskusi dengan warga sekolah. Baik Bu Yayu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga Ibu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Bagus sekali Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Baik Bu Yayu, apakah Bu Yayu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan masalah tersebut itu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau ringan itu bisa diselesaikan pada saat itu. Dan ketika masalah itu berat, kita butuh waktu untuk menyelesaikannya dan sesuai dengan prosedur yang dihadapi sesuai masalah tersebut. Baik, Bu Yayu, adakah seseorang atau faktor apa ya yang kira-kira mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, ya yuk kita sudah sampai di penghujung pada percakapan kita. Dari semua hal yang telah Bu Yayu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Baik Bu Yayu, terima kasih atas perbincangan kita yang menarik pada siang hari ini. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Bu Rika.